Yo sobat top anime, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas siapa yang akan menang jika Katakuri melawan Marco. Sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Yap, dari segi bounty, Marco ternyata mengungguli Katakuri. Bounty dia adalah 1.374.000.000 berry. Itu di atas Katakuri yang angkanya hanya 1.057.000.000 berry. Tapi yang namanya bounty belum tentu sesuai kemampuan bertarung. Contohnya saat Luffy menghadapi krokodil. Waktu itu bounty Luffy hanya 30 juta berry. Sedangkan krokodil dengan gelar Shichibukai bounty-nya adalah 80 juta berry. Kalau Katakuri melawan Marco di One Piece, siapa yang akan menang? Ini bisa menjadi pertarungan yang panjang. Di satu sisi, Katakuri memiliki Bushoku Haki dan Kenbunsoku Haki yang sangat terlatih. Kenbunsoku Haki-nya bahkan bisa memprediksi serangan lawan. Jadi dia bisa memanipulasi tubuhnya untuk mengelak dari serangan Bushoku musuh. Selama Katakuri fokus, dia bisa mengelak dari serangan Marco. Fokus Katakuri juga harusnya tak akan buyar dengan mudah. Waktu lawan Luffy, Katakuri cuma buyar fokusnya sekali saat dia terpergok makan. Dan setelah itu, fokusnya pulih lagi hingga pertarungan berakhir. Di sisi lain, Marco punya kemampuan beregenerasi terus-terusan. Regenerasi ini punya batas. Kita lihat di Onigashima. Marco bisa mulai kelelahan juga setelah menghadapi King dan Queen sekaligus. Tapi bisa jadi bakal makan waktu lama sampai Marco beneran kecapean dan regenerasinya tak berjalan sempurna. Selain itu, Marco juga punya sayap. Ini bisa jadi faktor penting. Dengan sayapnya, mobilitas dan kemampuan Marco bisa melampaui Luffy. Katakuri tidak bisa sekedar menggunakan awakening untuk menjerat Marco lalu menghajarnya. Kalau Marco memperhitungkan serangan itu, dia jadi bisa mengudara dan menghindar dengan mudah. Jadi, kalau Marco dan Katakuri duel, pertarungannya bisa jadi sangat panjang. Mungkin sampai melampaui durasi Luffy lawan Katakuri. Bagaimana cara Marco bisa menang? Dari segi kekuatan, Marco tidak bisa diremehkan. Dia sempat melawan King dan Queen di saat bersamaan dan dapat memastikan mereka tidak kemana-mana. Meski memang kemudian Queen harus dilawan oleh Chopper dan kemudian oleh Sanji. Tapi ada momen di mana Marco bisa melawan dua komandan Yonko sekaligus. Marco juga punya satu faktor yang tidak dimiliki Luffy saat melawan Katakuri, yaitu pengalaman. Dia sudah bertarung lebih lama dari Luffy, bahkan dia sudah bertarung lebih dari 20 tahun lalu saat Kozuki Oden gabung kelompok Shirohige. Usia Marco sendiri tak jauh dengan Katakuri. Marco 45 tahun dan Katakuri 48 tahun. Ini berarti Busho dan Kenbun Marco bisa jadi sudah sangat terasah. Entah apakah Marco bisa Busho atau Kenbun level tinggi atau tidak, tapi seharusnya dia minimal punya Busho dan Kenbun yang cukup untuk menghadapi Katakuri. Selain itu, sekali lagi, Marco bisa regenerasi. Katakuri menghajar dengan Busho pun bisa jadi percuma karena Marco dapat pulih lagi selama dia tidak dihilangkan kekuatannya. Semakin lama pertarungan berjalan, bisa jadi fokus Katakuri akan jadi semakin kendor, terutama karena Katakuri pasti akan melewatkan waktu snack atau makannya, saking panjangnya duel. Saat fokus Katakuri kendor, Marco pun bisa menghajarnya. Saya juga bisa membayangkan sayap Marco dapat membuat kesulitan bagi Katakuri.
Marco bisa mengelak dari serangan katakuri dan dapat menyerang dari berbagai arah termasuk dari atas. Ada serangan-serangan yang bisa membuat Ken Bunhagi katakuri tidak efektif, seperti misalnya Snakeman, di mana katakuri bisa mengantisipasi satu serangan, tapi tidak bisa mengantisipasi serangan susulan yang datang kemudian. Kemampuan Marco terbang bisa jadi dapat membangkitkan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Marco terutama akan sangat diuntungkan jika pertarungan terjadi di ruang terbuka. Kalau itu terjadi, meski katakuri pakai awakening sekalipun, Marco bisa mengelak di udara. Bagaimana cara katakuri bisa menang? Jika duel 1 lawan 1, Ken Bunhagi katakuri bisa jadi kunci katakuri untuk menang. Saya rasa bisa saja katakuri memprediksi serangan yang akan diluncurkan Marco, lalu menjebak musuhnya. Masalahnya tentu saja, kalau katakuri tidak mempersiapkan borgol batu laut atau sejenisnya, maka ia tidak cukup menghajar sekali. Dia harus menghajar berkali-kali sampai regenerasi Marco mencapai batas. Katakuri bisa saja menahan Marco dengan menindihnya menggunakan awakening buah mochi-mochi. Tapi saya rasa tidak yakin teknik seperti itu bisa menahan Marco permanen. Marco bisa jadi akan lolos. Untungnya dari segi kekuatan, katakuri juga tergolong luar biasa. Jadi, bila regenerasi Marco punya batas, seharusnya katakuri bisa mengurasnya lebih cepat dari manusia biasa. Daya tahan katakuri juga tidak bisa dianggap remeh. Jadi, meski Marco sudah sukses menghajarnya pun, saya rasa katakuri masih bisa bangkit lagi. Katakuri juga akan diunggulkan jika duel terjadi di ruang tertutup. Bila itu terjadi, maka akan lebih mudah untuk menjebak Marco. Meski Marco mengudara sekalipun, bisa saja katakuri membuat langit-langit menjadi mochi dan menjerat Marco. Lalu, siapakah yang akan menang kalau mereka duel sampai akhir? Saya curiga, sebenarnya Marco dan katakuri sudah pernah duel sebelum ini. Tapi berhubung katakuri punya reputasi tak terkalahkan, itu berarti jika mereka pernah bertarung di masa lalu, duel itu bisa jadi berakhir seri. Memang mengingat mereka berdua sepertinya sulit dijatuhkan. Kalau Marco melawan katakuri, saya tebak keduanya memang akan bertarung berjam-jam. Lalu keduanya akan berhenti bertarung tanpa ada yang menang. Kalau berdasarkan faktor-faktor yang saya sebutkan di poin-poin sebelumnya, saya rasa jika Marco dan katakuri harus duel hingga ada yang menang, Marco yang akan unggul. Marco bisa jadi akan tahan lebih lama dari katakuri berkat kemampuan regenerasinya. Setiap pukulan yang Marco berikan ke katakuri akan terasa dan membekas. Selama regenerasi Marco masih aktif, setiap pukulan katakuri bisa tersia-sia karena Marco akan pulih seperti tidak pernah kena serangan apa-apa. Dengan situasi begitu, saat kemampuan regenerasi Marco mulai berkurang, katakuri bisa jadi sudah menderita luka-luka yang lebih parah dari Marco. Kalau pertarungan ini dilakukan di tempat terbuka, kesempatan Marco menang pun jadi lebih besar. Nah, itulah analisis Mimin soal siapa yang akan menang jika Marco melawan katakuri. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian memiliki jawaban yang berbeda? Silahkan berkomentar.